Presiden Nixon itu pecahin ya, namanya the gold standard. Di mana uang kertas berbentuk fiat itu udah nggak ada lagi nih emas di belakangnya. Nah ini celakanya. Jadi kalau kalian tanya sekarang uang kertas itu basisnya apa? Jawabannya basisnya kepercayaan kita terhadap pemerintahan. Basisnya cuma satu, yaitu percaya bahwa ini adalah uang. Ini bisa transfer of value. Itulah kenapa kalau kita lihat ya, kalau zaman dulu yaitu bakso tuh bisa 200 perak gitu. Kenapa bahkan barang-barang yang kita konsumsi ya seperti rumah, jasa yang kita konsumsi seperti pendidikan itu naiknya drastis, bisa 10-15% per tahunnya. Harga cabainya kita lihat naik terus ya. Itu yang kita bisa lihat sehari-hari di pasar. Nah itu kenapa? Ya, jawabannya adalah karena kertas tadi dicetak oleh bank sentral kita terus-terusan tanpa basis apapun. Masalah ini sebenarnya datang dari satu hal, yaitu sentralisasi. Nah, apa itu sebenarnya sentralisasi? Itu di mana ada suatu kelompok orang yang mikir nih, oh, kita mau cetak berapa uangnya? Kita mau cetak kapan uangnya? Berapa banyak nih mau dibagiin ke orang-orang? Sirkulasinya mau berapa? Nah, ini segelintir orang yang kuasain. Lalu dari uang fiat ini, manusia itu sangat pintar. Kayak gue bilang tadi, manusia itu pintar banget kita untuk memecahkan masalah. Dari problem tadi, itu diciptakan uang-uang digital ya. Zaman dulu tuh banyak banget ya, seperti eCash ya, Hashcash ya, Adam Back. Nick Szabo juga dulu pernah bikin namanya BitGold ya. Jadi ini banyak banget udah bikin dari zaman dulu ya. Problem ini mau coba diselesaikan dari tahun 1990-an. Ini gue mau jelasin dulu kenapa konsep digital cash yang peer-to-peer itu penting banget ya. Untuk kalian bisa ngerti konsep ya, makanya segmen pertama ini gue sebut dengan konsep. Kalian harus tahu dulu kenapa digital cash itu dibikin. Karena gini, contohnya nih, misalnya gue ngutang sama kalian Rp50.000. Ya, gue ngitung Rp50.000. Lu kasih Rp50.000-nya dalam bentuk cash. Lalu besok nih gue bilang, ya udah akhirnya gue balikin nih ke lu. Kita udah beres gitu. Jadi begitu lu kasih Rp50.000 ke gue, itu kan lu ngutangin gue. Gue balikin Rp50.000, itu udah beres cash ya. Jadi itu peer-to-peer transaksinya antara lu dan gua aja. Di situ nggak ada bank tuh di tengahnya. Jadi cuman gua balikin uang cashnya. Itu hal yang kita bisa lakukan karena kita bisa ketemu. Misalnya nih, lu lagi di Bandung, gua di Jakarta. Gimana pertanyaannya? Nggak bisa kan? Nah, digital cash itu hadir karena masalah itu. Kalau zaman sekarang, solusinya kan mungkin mikir, ya kan tinggal transfer di bank, ya kan? Tapi transfer di bank itu nggak pure peer-to-peer. Dengan kita menggunakan bank, kita percaya bahwa uang kita simpan di bank itu transfer ke mereka. Ada sentralisasi yang sama dengan percetakan uang tadi ya. Jadi problemnya adalah pihak ketiga yang harus kita percaya. Kita harus percaya banknya transfer ke dia. Mungkin sekarang memang iya ditransfer semuanya, tapi kalau enggak bagaimana pertanyaannya? Dan bank itu beroperasi sama seperti bank sentral tadi, fiat tadi. Basisnya cuma satu, kepercayaan. Itu kenapa satpamnya semua selalu paling ramah. Itu kenapa semua mereka invest gede-gedean di operasional untuk bikin orang terasa nyaman. Karena cuma satu basisnya, yaitu kepercayaan. Disitulah sebenarnya keunggulan cryptocurrency ini. Dimana transaksinya itu peer-to-peer. Sama kayak tadi, 50.000 yang gue kasih ke lu. Tapi bedanya